Ya, inilah ratusan penggemar Spider-Man di Argentina memadati kota Buenos Aires untuk memecahkan rekor dunia orang terbanyak yang mengenakan kostum Spider-Man. Penggemar Spider-Man yang hadir pun datang dari berbagai kalangan usia dengan memakai kostum Spider-Man dari berbagai versi. Dan selain untuk memecahkan rekor, para penggemar manusia laba-laba ini juga berkumpul untuk menggalang donasi untuk diberikan kepada tunawisma. Meskipun demikian, pemirsa, pihak Guinness World Records masih melakukan penghitungan apakah Argentina mampu melewati rekor 685 orang yang mengenakan kostum Spider-Man yang sebelumnya dipecahkan di Malaysia. Wow, ini seperti lautan Spider-Man ya. Merah semua, tapi karena dengan beragam kostum mungkin ada juga warna-warna yang lain ya. Nih, banyak juga penggemarnya dari anak-anak. Nah, pemirsa, Newsline kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Naila Husna. Dan juga saya, Febrian Ahmad. Tentunya seperti biasa di Newsline, kami akan menghadirkan beragam trending topik di sosial media yang sedang diperbincangkan oleh warga Anda, dan juga kita akan bahas bersama Anda. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi melalui TikTok dan juga Instagram kami. Kita berinteraksi juga ya di Instagram dan juga TikToknya Metro TV. Untuk itu kalian juga gabung bersama kita dan kita akan tampilkan 3 trending topik yang sedang tren. Hari ini apa saja? Apa saja topik yang akan kita bahas di hari ini? Nampaknya ini masih berkaitan juga ya dengan beberapa event yang berlangsung belakangannya ya. Yang pertama adalah terkait dengan Ballon d'Or yang sudah digelar di Paris, di mana Lionel Messi ini kembali mendapatkan penghargaan tersebut bukan hanya untuk pertama, kedua, ketiga, tapi ke-8 kalinya. Nah, gimana nih untuk kalian para penggemar Messi? Pastinya senang dong ya, bintang Inter Miami dan timnas Argentina ini resmi didapuk sebagai penerima Ballon d'Or tahun ini, karena salah satu alasannya adalah di tahun lalu Messi ini memenangkan Piala Dunia ya, membawa kemenangan Piala Dunia, membawa trofinya, dan kemudian saat ini menang lagi nih ya, dapat Ballon d'Or lagi begitu, dan sudah ke-8 kalinya. Pencariannya sampai dengan 3.000 ya, 3.000 pencarian. Yang kedua ini juga ada pencarian yang juga cukup banyak. Ini berkaitan dengan LRT Jabodebek ya. LRT Jabodebek nih, Febrian. Saya pengen banget naik tapi belum sempat naik, tapi katanya sudah ada banyak masalah. Nanti kita akan bahas lagi ya. Ada 9.000 pencarian untuk LRT Jabodebek ini. Ada apa lagi, Naila, yang menjadi yang terakhir juga nih? Ini sudah semakin bertambah korbannya dari miras oplosan yang tewaskan. Update terkininya tuh udah 14 orang ternyata ya. Nanti kita akan bahas lengkapnya. Kita saksikan dulu Newsline berikut ini. Kita akan bahas trending yang pertama. Ini masih berkaitan dengan dunia sepak bola yang cukup sekali ada event ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ada Ballon d'Or yang sudah digelar di Théâtre des Châtelet di Paris. Di mana ini tentunya pemain kebanggaan kalian semua, mungkin saya juga ada termasuk. juga Naila ya, kembali memenangkan sebagai Ronaldo udah ketinggalan jauh nih sama Messi. Tapi yang menjadi perhatian lagi nih, Febrian, adalah selain Lionel Messi adalah Erling Haaland. Ini yang video ini. Nah, selain kemenangan Messi ada juga nih. Ada 8 kalinya, ada banyak sekali komentar termasuk dari Facebook yang ini bersuara. Yang pertama ada siapa, Naila? Dari Albert, ya, sampai sini Ballon d'Or tidak lagi bergengsi karena pemenangnya ditentukan lewat polling suara. Tapi mungkin para panelis yang polling juga harus orang berkompeten ya. Jadi iya dong, kan jurnalis. Betul sekali. Nah, ada juga ini dari @Oli, katanya anak emas FIFA yang seharusnya dapat Ballon d'Or itu malah Erling Haaland. Iya, itu dia ya. Ada yang gantian dulu kali ya. Ada yang kontra, ada yang pro. Tapi kan Erling Haaland sudah terpilih ya menjadi striker terbaik dunia. Ini dari @Kebo, Messi lebih layak loh dari segi permainan. Messi berperan penting bagi negara. Messi Ballon d'Or 2023. Ya, selamat Messi sekali lagi. Ini juga dari Ri, katanya ini Haaland lebih konsisten dibandingkan Messi, dan ajang yang dimenangkan Haaland lebih kompetitif dibandingkan Messi, UCL dan juga Premier League. Ya, banyak yang mendukung, banyak juga dari fansnya Erling Haaland yang kemudian berkomentar. Nggak apa-apa, kita doakan ya untuk kalian fans Manchester City atau Erling Haaland. Tahun depan. Oke, kita langsung ya. Ini juga cukup menarik perhatian karena Anda sudah pernah coba LRT, pemirsa. Ternyata LRT yang baru 2 bulan beroperasi itu sudah ada berbagai masalah timbul ya. Kemarin sempat ada beberapa masalah dari warganet ketika baru rilis, dan kini kabarnya roda dari LRT itu sudah aus sehingga harus ada beberapa trainset yang diistirahatkan. Betul. Nah, di antara berbagai masalah mungkin sempat diingatkan juga keterlambatan perjalanan ya sampai 30 menit. Kemudian gangguan dari pintu kereta yang tak bisa menutup.
Kemudian juga ada apa ini ya, banyak sekali nih seperti rodanya juga. Iya. Nah itu dia beberapa gangguan yang sudah ditanggapi ternyata dari Humas LRT mengatakan pihaknya telah melakukan perawatan pada sejumlah transit LRT. Jadi mungkin harus bersabar dulu ya dengan menunggu perawatan yang sedang dilakukan. Dan akibat dari roda yang sedang aus ini pemirsa, dari ada 18 trainset yang biasanya melayani pelanggan di Jabodebek, kini hanya ada 8 trainset saja yang dioperasikan, dan imbasnya headway atau waktu tunggu dari LRT ini sudah semakin lama. Yang tadinya hanya 7-15 menit, kini mencapai 30 sampai dengan 1 jam. Bayangin, 1 jam harus menunggu untuk dapat naik LRT. Nah, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Newsline sesaat lagi ya. Ribuan masyarakat begitu antusias menyaksikan kegiatan pawai lumbung sungai yang menyusuri aliran Sungai Ciliwung Cisadane di Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur pada hari Minggu. Ini merupakan rangkaian dari Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Kegiatan pawai lumbung sungai dilepas langsung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid. Satu persatu perahu yang dihias dengan model dari berbagai daerah berjalan menelusuri aliran Sungai Cisadane Ciliwung. Hilmar Farid mengatakan bahwa pawai lumbung sungai menandakan berakhirnya Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Seluruh rangkaian PKN ini diharapkan dapat memberi inspirasi kepada masyarakat untuk upaya pemajuan kebudayaan serta imbauan untuk merawat bumi agar budaya terus lestari serta merawat kebudayaan. Selain pawai budaya perahu yang menelusuri Sungai Ciliwung Cisadane Banjir Kanal Timur, penutupan PKN 2023 juga menjadi ajang wisata masyarakat Jakarta. Masyarakat disuguhkan dengan pergelaran ritual dari Trisna Sanjaya dan pergelaran Suara Tirta atau Sinau Art, pawai reok mini, serta pementasan lainnya. Nah, kita menggunakan bahasa budaya, bahasa kesenian untuk juga mengingatkan kita bahwa kebudayaan kita ini penuh dengan kearifan, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan berbagai macam ekspresi yang pada intinya membantu kita untuk merawat bumi. Jadi itu hubungannya antara Festival Sungai dengan Pekan Kebudayaan Nasional secara keseluruhan. Saya kira malah melebihi target ya. Kita waktu awal merancang ini membayangkan Pekan Kebudayaannya sendiri berlangsung 1 minggu di satu tempat, tapi setelah kita diskusi, konsultasi dengan semua pihak yang terlibat, nggak cukup, ya, nggak cukup. Tidak ada tempat yang cukup untuk menampung kekayaan budaya kita secara utuh gitu. Sementara itu, melalui pembahasan dalam Musrenbang Pekan Kebudayaan Nasional yang dilangsungkan di Gedung Bappenas, dirumuskan kebijakan terkait kawasan pemajuan kebudayaan. Sekretaris Bappenas Taufik Hanafi mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah menunjuk Bappenas sebagai tempat pelaksanaan Musrenbang Kebudayaan. Saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen, ini tentu nanti perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama bagaimana nanti menjabarkan ke dalam bentuk yang lebih operasional. Termasuk ekosistem apa saja yang perlu diperkuat agar kawasan-kawasan pemajuan kebudayaan ini benar-benar bisa berfungsi dan memberikan kontribusi. Secara resmi, rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional 2023 telah ditutup oleh Kemendikbudristek melalui Dirjen Kebudayaan. Dari Jakarta, Arif Ferdian, Metro TV. Ya, kembali lagi bersama kami di Newsline. Kita langsung bahas mengenai informasi miras oplosan ya, yang saat ini ternyata korbannya sudah bertambah menjadi 14 orang. Iya, dan ini kejadiannya di Subang. Kalau misalnya ini juga sudah banyak sekali, ada 6.000 pencarian dan sebelumnya ada 13 korban meninggal dunia, dan terupdate lagi bahwa sudah ada sebanyak 14 orang meninggal dunia dan juga 4 orang lainnya masih dalam kondisi kritis akibat miras oplosan yang terjadi di Subang ini, Naiwa ya. Diketahui ada 2 pelakunya sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan ya, termasuk juga memeriksa pengantin yang menggelar acara hajatan itu. Jadi 2 pelaku pemilik warung yang juga pelaku pengoplos sudah ditangkap, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini merupakan pasangan suami istri. Betul ya, sekali. Ternyata NN dan RH. Dan mereka ini dijadikan tersangka karena diduga mereka lah ini yang pertama kali melakukan oplosan miras tersebut, sehingga oplosan yang dilakukan ini melebihi dari batas yang seharusnya aman untuk dapat dikonsumsi manusia. Ditambah lagi ada beberapa kandungan-kandungan yang berbahaya seperti itu ya, sehingga ini mengakibatkan
bahkan orang yang mengkonsumsinya sampai dengan meninggal dunia. Tapi yang lebih miris lagi sebenarnya juga tadi Naila sudah bilang ya, ada pengantin seperti itu karena pesta miras ini dilakukan pada saat momen sukacita, seharusnya ada momen pernikahan, malah dijadikan sebagai momen untuk dapat melakukan pesta miras. Ya, semoga dengan diberitakan ini tidak ada lagi lah kita lihat adanya kasus miras oplosan di berbagai daerah lainnya. Dan pemirsa, kita masih akan kembali untuk Anda, masih tetap bersama kami dalam Newsline sesaat lagi ya. Anda kembali di Newsline, pemirsa, memperingati Hari Santri Nasional 2023 melalui Gerakan Amanah atau Aksi Muslim Antisipasi Masalah, PT Kalbe Farma Tbk mengajak ratusan santri di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Tembalang, Semarang untuk lebih menjaga kesehatan kulit terutama saat musim panas seperti saat ini. Dan informasi ini akan kami hadirkan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Newsline untuk edisi kali ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Febriat Ahmad. Dan saya Nela Husna, pamit undur diri dan kita saksikan informasinya berikut ini. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023, PT Kalbe Farma Tbk melalui anak usahanya Kalbe Consumer Health and Brand Kalpanax menggelar kegiatan edukatif dengan mengajak 600 santriwan-santriwati di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Tembalang, Semarang untuk menjaga kesehatan kulit saat musim panas seperti saat ini melalui gerakan amanah atau aksi muslim antisipasi masalah di masjid di area Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Semarang. Kegiatan ini diisi juga dengan penyerahan donasi obat-obatan dan vitamin kepada pihak Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Semarang. Gerakan amanah merupakan perwujudan visi misi Kalbe untuk bersama menyehatkan bangsa, salah satunya di kalangan santri di pesantren dan kehidupan di lingkungan pondok pesantren. Kegiatan ini dinilai sangat diperlukan untuk memberikan edukasi agar terhindar dari penyakit kulit saat musim panas yang lembab seperti saat ini, serta untuk menuju pola hidup bersih dan sehat. Kegiatan kampanye gerakan amanah ini juga dilakukan di pesantren lain dengan melibatkan sekitar 50.000 santri di 26 kota di tanah air dengan target memberikan pendidikan kesehatan kulit dan menjaga tetap sehat dan bersih di lingkungan pesantren. General Manager Commercial Kalbe Consumer Health Kustanto Pramono menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibilities atau CSR Kalpanax untuk meningkatkan standar kesehatan, khususnya kesehatan kulit pada komunitas pesantren di Indonesia, sekaligus mengedukasi para santri untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat saat jauh dari orang tua seperti di lingkungan pondok pesantren. Berdasarkan data dari Kementerian Agama di tahun 2022-2023, terdapat 39.043 pondok pesantren yang ada di Indonesia dengan jumlah santri sebanyak 4.080.000 orang. Jika kita melihat data penelitian Jurnal Sistem Kesehatan UNPAD di tahun 2023, tingkat prevalensi infeksi jamur di pondok pesantren cukup tinggi. Artinya kehidupan di pondok pesantren lebih berpotensi terserang atau beresiko mengalami gangguan penyakit kulit. Tidak hanya memberikan pendidikan dari dokter kulit secara langsung, gerakan amanah juga memberikan fasilitas untuk santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Semarang, berupa pelayanan kesehatan kulit gratis dan juga memberikan donasi obat-obatan dan vitamin. Ya, jadi gerakan amanah adalah gerakan aksi muslim antisipasi masalah. Seiring dengan visi misi dari Kalbe bagaimana bersama sehatkan bangsa, kami lewat brand Kalpanak mengedukasi komunitas pesantren, para santri untuk hidup bersih dan sehat dan bagaimana menjaga kesehatan kulitnya. Ya, sebenarnya ngomongin target kita ya semua lapisan masyarakat, tapi kita sadar bahwa di Indonesia ini kan iklimnya tropis, Mas, ya kan? Kelembabannya tinggi, suhunya tinggi, apalagi di Semarang ini panas banget ya, hampir 38 derajat Celcius, sehingga gampang sekali jamur tumbuh dan terjadi infeksi. Jadi kami dari tim Alo Dokter mensupport untuk kegiatan amanah yang diadain oleh Kalpanax ini dengan menggunakan sistem yang canggih dengan wood lamp bisa menganalisa penyakit kulit dari awal. Apa aja penyakit kulit dan jenis-jenis penyakit kulitnya seperti apa. Jadi dua hal yang luar biasa digabungkan dalam gerakan amanah ini, sekaligus juga informasi dari para pakar, baik yang mewakili Kalbe maupun juga yang mewakili dokter dan juga saya yang mewakili mungkin alumni santri yang pada umumnya mengalami persoalan itu.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Andrea Prianto, Metro TV. Bagaimana untuk membantu kita juga sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.